Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Penasehat Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Helmi, yang sekaligus Ibu Bidadarinya Pak Menteri. Saya hadir di tempat ini karena beliau langsung yang menghubungi. Ya. Saya berat untuk menolak karena istri menteri yang menelpon. Saya ada acara sebenarnya di tempat lain. Saya telepon panitianya, saya minta maaf, geser dulu acaranya. Saya terkesan karena biasanya kalau sudah istri menteri, Ustadz bukan lagi beliau yang telepon. Biasanya disuruh stafnya. Tapi ini langsung beliau yang menelpon, maka saya menghormati, saya hadir di tempat ini sebagai penghormatan saya. Sebagai ibu-ibu. Yang kedua, saya mau tanya, kita santai saja Bu ya ceramahnya ya. Ibu-ibu, kira-kira kenapa ibu bisa hadir di tempat ini? Pakaian seragam. Kenapa ibu? Hah? Karena suaminya ibu bekerja di ASN Kementerian Agama. Sekaya apapun suami ibu, kalau bukan pegawai negeri, tidak bisa menjadi Dharma Wanita. Ya toh ibu? Ya bu? Ya, makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Meskipun ibu sebagai ASN suaminya, anggota Dharma Wanita Persatuan, tapi kalau tidak sehat, tidak bisa hadir. Iya kan? Bu, saya mau tanya dulu ibu, nikmat Allah mulai dari kaki. Pernahkah ibu bapak bayangkan bagaimana kaki kita seandainya tidak serasi jalannya? Gini ya? Atau begini? Ya tuh bu? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ibu-bu semua punya handphone. Ya kan? Bu, ada handphone paling mahal sekarang, iPhone 17 Pro. Kalau yang 2 tera itu mau 50 jutaan harganya. Mau enggak saya kasih ibu? Gratis. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mau ibu? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Biar ibu punya handphone tapi rusak telinganya. Halo? Hei, masalah si HP. Halo? Bukan HP yang rusak, tapi apa yang rusak? Telinga. Dan saya yakin ibu dipilih menjadi istrinya suami sekarang karena telinganya ibu normal. Coba kalau dari gadis tuli, enggak bakal jadi ibu Dharma Wanita. Ya tuh bu? Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Kameranya ibu tuh di HP canggih bu. Yang hitam bisa jadi putih. Yang jerawatan bisa jadi mulus. Itulah handphone canggih kameranya. Apakah itu kamera yang canggih? Bukan. Apa yang hebat? Mata yang normal. Biar punya ibu kameranya bagus, kalau matanya tidak bisa melihat, mana bisa lagi? Hebatnya lagi nih mata bu. Dia bisa bedakan mana suami, mana tetangga. Ya tuh. Bayangkan kalau di komplek perumahan Kementerian Agama, tidak bisa dibedakan mana suami, mana tetangga. Kenapa malam ini lain-lain? Ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, biar kaya, sehat badannya, tinggi jabatannya suaminya. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Ya bu, adakah perempuan seperti itu? Ada. Terhormat suaminya. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Jadi tidak boleh dikatakan kami perempuan tergantung istri, suami. Kami istri tergantung suami. Tidak. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau tergantung suami, maka istrinya Nabi Lut mestinya masuk surga. Kalau tergantung suami, mestinya istrinya
Raja Namrud masuk neraka. Tapi kan tidak. Tergantung pribadi. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau punya iman. Ya kan? Ada perempuan bu, hina di hadapan manusia. Namanya budak. Budak itu beda pembantu. Kalau pembantu digaji. Tiap bulan ada gajinya. Dia bisa pindah kerja. Tidak mau saya kerja di sana. Berhenti saya bulan depan. Kenapa? Cerewet istrinya. Bisa pindah. Tapi budak hak milik. Seperti handphone ibu. Bisa dibanting, boleh dijual, boleh dibakar. Kenapa? Hak milik. Budak. Tapi punya iman. Dimuliakan oleh Allah. Siapa namanya? Masita. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Tapi karena punya iman, Allah muliakan. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa itu? Arwah para Nabi? Bukan. Arwah para Rasul? Bukan. Siapa dia Jibril? Dialah Masita, tukang sisirnya Fir'aun. Sampai di situ penghormatan Allah? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan Kementerian Agama namanya anaknya Masita. Iya toh? Ada orang kaya, bangsawan, terkenal, gagah, kaya, sampai kekayaannya masih dicari sampai sekarang. Tapi tidak punya iman, dia hina. Siapa dia? Fir'aun laknatullah alaih. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh? Berarti yang menentukan kualitas kita di hadapan Allah apa? Bukan cantik. Yang menentukan kualitas kita di hadapan Allah bukan jabatan. Yang bukan kaya. Tapi siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa. Dan berbicara tentang ketakwaan, dari sekian puluh kementerian di Indonesia, inilah yang harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kantor Kementerian Agama. Maka ibu, pendek saja sambutannya Pak Menteri tadi. Pak Menteri ini guru saya juga bu. Meskipun beliau katakan sahabat, itu keliru. Saya murid. Guru saya. Apa kata beliau sambutannya pendek? Disinilah diharapkan menjadi teladan buat ibu-ibu kementerian yang lain. Jangan sampai kita Kementerian Agama, suami kita kerja Kementerian Agama, kita masih ranking 1 gosip. Oh, Masya Allah. Perempuan itu dalam Islam sangat dimuliakan. Ibu-ibu saya mau tanya. Ibu tahu enggak? Manusia pertama yang berislam setelah Nabi. Yang paling pertama mempercayai Nabi sebagai agama Islam. Ibu tahu? Siapa? Khadijah, perempuan. Ibu tahu enggak siapa manusia pertama mati syahid? Manusia pertama mati syahid dalam Islam, ibu tahu? Perempuan. Siapa namanya? Sumayyah. Ibu tahu enggak yang disampaikan oleh Nabi? Surga berada di bawah apa? Ibu. Dalam Al-Quran, ibu pun dimuliakan. Surah An-Nisa. Tidak ada surah laki-laki. Perempuan juga dimuliakan apa? Dikasih nama surah Maryam. Juga perempuan. Sangat dimuliakan. Dalam negara Nabi katakan, perempuan itu tiangnya negara. Hancur perempuan, hancur negara. Tuh, hebat itu perempuan dalam Islam. Nah, perempuan itu karena tema keluarga. Pertama, penyakit perempuan. Itu Nabi bu, kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga kata Nabi. 2 saja dia bisa kendalikan. Kalau perempuan mampu memegang ini, dia lebih gampang masuk surga daripada laki-laki. Apa itu? 1, mengendalikan mulutnya. 2, taati suaminya. Itu saja. Tapi masalahnya ini bocor. Setan tahu. Maka apa? Pertama, dibuatlah itu perempuan tukang gosip. Saya waktu naik pesawat dari Makassar ke sini, saya langsung bilang, inilah mas, ini tema ceramaku.
Saya duduk, Bu, lebih 2 jam di atas pesawat. Ada perempuan, tidak pernah ngomong, tidak pernah berhenti ngomong. 2 jam. Ini sebabnya perempuan tidak bisa. Saya biasa ngomong juga kalau naik pesawat. Paling 10-15 menit berhenti. Ini 2 jam tidak pernah titik komang, nyambung terus. Maka perempuan kalau mampu menjaga mulutnya, kata Nabi, lebih gampang masuk surga. Coba lihat perempuan. Kalau duduk begini, damai tapi gersang. Duduk tuh, senyum-senyum. Tapi dalam hatinya saling. Itu. Dia bilang orang Bugis, si Kobi itu si Kobi. Apa? Kenapa dia? Palsu itu emasnya. Kenapa aku tahu? Dia bilang, melengkeki. Palsu itu lipstiknya. Kenapa aku tahu? Melengket di giginya. Itu perempuan. Ibu mau setuju atau tidak, fitrahnya perempuan memang tukang gosip. Maka kalau ada perempuan yang mampu menjaga mulutnya, gampang masuk surga. Ustadznya aja nak gosip. Lewat ustadz yang langsung bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Nah, maka ibu-ibu, Bu, wajar perempuan penggosip. Tapi kalau Dharma Wanita Persatuan Departemen Kementerian Agama, mestinya dia bisa kendalikan itu. Ibu tahu ketika Khadijah sebelum menikah dengan Rasul, manusia terkaya di Mekah, itu Khadijah. Paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Tapi ibu tahu waktu sakaratul maut, 8 kali tambal bajunya. Ibu tahu kan tambal? Robek, tutup. Robek, tutup. 1 sampai 8 masih pakai kain tambalannya. Dan ke-8 robeknya, dia pakai tambal apa? Pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Rasulullah. Dan ketika Khadijah sakaratul maut, dia panggil anaknya. Wahai anakku Fatimah, tolong kau datang kepada bapakmu, sampaikan kepada Rasulullah, ada serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu, mintakan saya serbannya, saya mau pakai jadi kain kafan. Mudah-mudahan serban itu meringankan asapku di kubur. Lalu Fatimah berkata, Bunda, kenapa bukan Bunda yang minta kepada suami? Kepada Rasul. Kira-kira kalau bahasa kita, Mak, kenapa bukan Mama yang minta sama suamimu? Dengar jawaban Rasul Khadijah. Nak, saya malu minta sama bapakmu. Malu. Habis hartanya untuk menolong Nabi, sampai hanya memakai baju yang sudah 8 kali tambal, habis hartanya membantu suaminya. Ketika habis sakaratul maut, malu minta serban. Serban yang diminta. Kira-kira masih ada perempuan seperti ini? Jangankan minta, dicuri. Iya tuh Bu, sampai di pompa bensin suaminya. Aduh, mana lagi uangku dia? Bu, mana uang? Kau yang ambil. Kau kasih malu saya. Itulah Khadijah Bu. Lalu ternyata Nabi dengar curhatan Khadijah. Karena rumahnya Nabi Bu, jangan bayangkan seperti rumah kementerian. Jangan bayangkan seperti rumah kita. Rumah Nabi itu kalau berdiri dijelaskan hadis, kepalanya Nabi menyentuh langit-langit rumahnya. Bisa dibayangkan kecilnya. Kemudian ketika Nabi sholat dengan Khadijah, itu kepalanya Khadijah menyentuh kakinya Nabi. Kecil kamarnya. Ibu kalau pergi umroh, jangan cuma pergi di di Musdalifah. Jangan cuma hanya pergi ke Taif. Hai guys, kita lagi di Taif guys. Jangan cuma itu Bu. Datang ke museum Rasulullah. Ibu datang ke museum Rasulullah. Dekatnya Masjid Nabawi ada museum Rasulullah. Tengok itu secara visual rumahnya Rasulullah. Itu dijelaskan secara visual. Dan 3 dimensi seolah kita ada di dalamnya.
Kecil rumahnya Rasul. Karena kecilnya, dia dengar curhatan istrinya. Datang Nabi kepada Khadijah. Meneteskan air mata Nabi, Bu. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk menolongku. Serban ini yang membuatmu malu memintanya. Apa kata Khadijah? Saya tahu serban itu kamu cintai dan saya malu memintanya ya Rasul. Turun malaikat Jibril kepada Rasulullah. Karena malaikat Jibril tidak bisa bicara kepada manusia biasa, hanya kepada Nabi. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah." Bu, Allah yang titip salam. Bagaimana perasaan itu, Bu? Saya saja dapat kartu lebaran dari Pak Prabowo kemarin. Saya dapat kartu lebaran, Bu. Saya bawa pulang itu kartu lebaran di kampungku. Sekali semua keluargaku waktu kumpul. Prabowo. Padahal Prabowo hanya 10 tahun paling beruntung. Kita sudah bangga. Ibu ketemu sama ibu ketua menteri, ibu menteri sudah selfie. Padahal ibu menteri ini ada masa hilang jabatannya. Ini Allah yang titip salam, Bu. Sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Lalu Jibril berkata, sampaikan pula kepada Khadijah, Allah telah menciptakan, membuatkan Khadijah istana dalam surga. Sudah surga ada istananya lagi, Bu. Sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membuatkan istana dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Kenapa Allah tidak katakan terbuat dari emas, terbuat dari berlian, terbuat dari jamrud? Kenapa terbuat dari mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifatnya mutiara? Ibu tahu kan mutiara? Itu mutiara, Bu, hidup di dasar laut. Ya kan? Yang dia makan kadang kalau dia buka cangkangnya masuk pasir. Bayangkan lembutnya dagingnya mutiara kena pasir sama ibu mata kena kelelapan pasir. Iya toh? Ini masuk dagingnya yang lembut kena pasir, dia tutup cangkangnya. Dia kelola itu pasir, beberapa saat kemudian dia buka cangkangnya, apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Kalau ibu mau punya istana dalam surga, punya sifat mutiara. Apa mutiara? Dia tidak pernah curhat di medsos. Oh, perempuan sekarang, Bu, semua urusan rumah tangganya dia publish. Boleh, boleh. Tapi jangan harap dapat istana seperti istananya Khadijah. Kita sebagai istri pegawai negeri, masalah kita terbesar adalah gaji yang tidak mencukupi selera. Apa kita miskin? Bukan. Tidak mungkin Allah tidak memberikan kita rezeki. Apa yang membuat kita miskin? Selera kita melebihi gaji suami. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Suami gajinya 7 juta. Gaya hidupnya 10 juta. 3 jutanya pinjol. Mau bahagia supaya bersyukur. Gaji 7 juta. Gaya hidupmu 5 juta. Insya Allah bahagia. Prakteknya. Jilbab. Jilbab aja diminta. Pak. Sudah 4 kali saya pergi Dharma Wanita, Bu. Pak, itu terus jilbabku. Adakah belikan lagi saya jilbab? Suaminya karena sayang, dibelikanlah. Beli jilbab tidak ada masalah. Efek setelah beli jilbab jadi masalah. Masa jilbabku, Pak, tidak serasi dengan tasku. Muncul tas. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri, toh. Ya, sudah dibeli tas. Dia bilang, Pak, rasa-rasanya ndak cocok kalau ndak sama saya punya baju.
Sudah baju, dia perhitungkan lagi. Sepatunya Pak, enggak matching. Sudah itu, dia bilang, Pak, sudah dihafal orang. Itu berarti bukan gaji yang tidak cukup, tapi selera yang berlebihan. Bu, tidak ada suami yang mau membuat istrinya tidak penampilan wah. Mau semua, tapi apa boleh buat, rezeki Allah yang tentukan. Makanya saya sadar, hadis Nabi, perempuan itu dua penyebabnya kalau suka ngomel. Satu, jarang dipuji. Dua, jarang kasih hadiah. Saya tahu ini. Maka saya kasih hadiah istri saya. Pulang saya ceramah beberapa hari tidak pulang, saya bawakan hadiah Bu Menteri. Gelang sama kalung. Lumayan tebal. Emas. Begitu saya kasih, terharu dia Bu. Berkaca-kaca matanya. Terima kasih Ustaz. Orang tuaku saja belum pernah belikan saya begini Ustaz. Beberapa hari kemudian dia datang waktu saya lagi baring-baring, dia bilang, ternyata palsu Ustaz belikan saya. Saya bilang, sayang, di manalah saya mau dapat uang sebesar itu? Ya, meskipun itu emas palsu tapi cintaku murni 24 karat. Pelajarannya Bu, semua laki-laki mau kasih Ibu yang mau. Bodoh itu laki-laki kalau tidak mau kasih istrinya berlian. Kami mau Ibu pakai baju tiap bulan ganti. Pulang kampung kalau perlu bawa uang banyak. Tapi kan rezeki terbatas dari Allah. Maka syukuri apa yang Allah kasih. Kalau Ibu tidak bersyukur, tidak pernah kaya. Kaya itu syukur. Bagaimana cara mensyukuri rezeki suami? Bu, cara mensyukuri rezeki suami, catat itu pengeluarannya Ibu. Ibu catat enggak? Oh, saya istri saya, nanti saya tahu itu setelah istri begitu Bu. Saya bukan ajaran, bukan. Saya bukan mau banggakan, tapi sebaiknya memang laki-laki memuji istrinya. Istri saya itu Bu, selalu saya bilang sama mama saya akan protes Allah kalau istriku tidak masuk surga. Bisa jadi istriku nanti jauh lebih duluan masuk surga dari saya. Kalau itu saya mau pergi Bu, mau keluar, tidak pernah dia tidak sudah siap sebelum saya keluar. Dia ambil ranselku itu, yang berat karena banyak elektronik dalam. Saya bilang, enggak usah sayang, berat. Apa dia bilang? Beratnya ini ransel, tidak seberat tanggung jawab sebagai ustadz. Demi Allah ini Bu, demi Allah. Sudah itu Bu, dia pikul itu ransel, dia masuk mobil. Lalu kalau saya sudah duduk di mobil, biasa saya malu-malu sama sopir saya. Dia apa dulu? Dia cium dulu tanganku Bu. 3 kali dia cium Bu. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Sudah itu dia cium lagi mata kananku. Sudah itu mata kiriku lagi. Ini yang agak lama sedikit. Kenapa istriku? Dan hebatnya Bu, dia tidak pernah tutup pintu mobil itu sebelum dia usap dadaku dan dia berkata, Ustadz, ridhoi saya. Itu duit Bu, selalu ada laporan. Saya kalau kasih uang mau pergi, pasti ada laporannya. Meskipun 20.000 dia catat. Akhirnya kita sebagai suami lapang dada, kenapa? Jelas kemana ini uang. Hebatnya lagi, setiap bulan dia ingat itu ibu saya. Sembakonya mama. Malah demi Allah, malah saya biasa bilang, jangan terlalu berlebihan. Kalau istri seperti ini, biar siapa suamimu yang goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah. Ini kalau tidak pernah hadir, HP-nya saja suamimu kau periksa. Baru datang mana HP? Ketawa ibu karena ibu semua pelakunya. Ibu untuk apa periksa HP? Masya Allah. Bu, istri saya itu, ya, saya sudah 11 tahun bersama. Sepertinya tidak cukup jari-jari saya, dia terlambat sholat tengah malam.
Kalau dia terlambat bangun lewat jam 4, serasa dia kehilangan emas. Dan kalau dia curhat, dia berdoa, dia kasih dengar saya. Saya tahu, oh ini keluhannya. Dia tidak berani ngomong sama saya. Dia berdoa, dia kasih keras. Ya Allah, saya lihat suamiku mulai lain-lain, ya Allah. Ya kan? Akhirnya kita merasa dimuliakan. Anak saya baru 1. Tapi membuat bahagia video call. Begitu caranya ibu. Kalau mau suamimu mau interogasi. Mau jaga dia di mana. Jangan video call. Di mana kamu? Masa eselon ditanya di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba video call. Wibawa suami hilang bu. Tapi gimana caranya? Kreatif. Telepon. Bang. Ini cucumu mau bicara. Ini si adik lagi hafal hadis bang. Tolong buka video call-nya. Itu suamimu pasti akan tenang. Kalau suami tenang kerja, suami tenang cari nafkah, siapa yang dapat rezeki? Istri. Karena rezekinya suami kembali ke istri. Tapi kalau suami galau, baru 10 menit keluar, di mana kok? Di kantor kasih. Aku bohong. Astagfirullah. Apa astagfirullah? Aduh. Ada memang begitu, ada. Mau pulang suamimu. Tadinya mau kreatif cari tambahan. Karena lebih awal pulang, jam 9 dia pulang. Ada izin cepat pulang. Dia mau cari duit tambahan. Tapi apa dia bilang? Mengamuk lagi nih. Sudah, balik lagi saya. Tapi coba kalau ibu bikin tenang hati suami, dia akan kreatif di kantor. Kalau dia kreatif di kantor, pasti dia akan mendapat penghargaan. Dan ketika dapat penghargaan, istri yang menikmati. Mana kami bisa cari nafkah dengan tenang kalau istri bikin takut? Contoh. Misalnya, istriku mama nyece, bikin gaduh. Mana bisa saya ceramah? Begitu 10 menit lagi saya mau ceramah, dia menelpon. Pulang kau. Tunggu dulu sayang, belum. Pulang kau. Kenapa? Itu anakmu kesetrum. Iya toh bu? Halo bu. Bu. Kembali. Khadijah banyak masalahnya dalam rumah tangga. Tidak ada orang tidak ada masalah dalam rumah tangganya bu. Demi Allah tidak ada. Bohong itu ada kalau orang bilang tidak ada rumah tangganya masalahnya. Bohong. Mana ada orang tidak ada masalah rumah tangganya? Coba angkat tangan di sini, tidak ada masalahnya. Coba lihat, saya kasih contoh ibu. Istri cantik. Ibu kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Iya tuh bu. Istri cantik digoda orang. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Di mana kau? Duluan aja dek. Nanti kita ketemu di gedung. Sampai gedung istrinya. Mana kau bang? Kita sudah sampai gedung ini. Saya tidak jadi dek. Saya lagi mencret. Iya toh. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba, ada orang bu, sudah 2 anaknya kasihan setelah menikah. Apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Ada kan yang begitu bu? Ada. Dan barangkali di tetangga kita inilah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Malah sudah menikah menjadi 2 rumahnya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Iya toh? Ada rumah, ada anak. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suami setia, istri setia. Apalagi masalahnya? Mertuanya ikut campur. Biar gordennya mau juga natur. Bodoh itu istrimu. Ini bagus warnanya. Iya toh? Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ada orang di Makassar majelis taklim. Dia bilang, Ustaz, romantisnya itu rumah tangganya itu. Dari mana ibu lihat? Itu Ustaz, anunya Instagramnya. Bahagianya sebelah. Apa kau mau percaya itu Instagram? Instagram 1 menit saja update foto pasti yang romantis yang berkepelukan, pasti yang belum baik. Bodoh
itu kalau dia lagi bertengkar dia siaran langsung. Hai guys, kita lagi bertengkar guys. Beleng-beleng. Nggak mungkin. Ya teh Bu. Bu. Sudahlah, nggak usah kita alami sendirilah. Kalau kita pergi mall, kira-kira masih baku pegang sama suami. Saya pergi mall Bu, saya pegang tangannya istri saya Bu. Saya pegang rapat-rapat suami. Dia bilang, santriku, mahasiswaku, romantis tak Pak Ustadz? Saya bilang, enggak dek, kalau lepas tangannya banyak diambil. Iya, Bu, tidak ada masalah rumah tangganya Bu. Semua kita punya masalah. Ini Ustadz Dasat. Ibu pikir saya tidak banyak masalah saya dalam rumah tangga Bu. Jarang kasihan ada di rumah. Tapi kalau istri saya mengeluh, jarang di rumah, saya tidak marah. Saya menyanyi Bang, saya peluk. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih marah, ku peluk lagi, baru ku menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar masih menggobel-gobel, ku peluk dari belakang, ku menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia. Berhenti Bu. Coba ibu sikapi marahnya suami, jengkelnya suami. Ibu diam, kalau perlu hilangkan gengsi, hilangkan wibawa, nyanyi di depannya. Iya Bu, kalau ibu lagi marah, suami marah, ibu nyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar tangan sering kau lakukan bila kau marah. Samakah aku bagai burung yang hingga sesukamu kau sakiti aku. Coba ibu amalkan ini kalau pulang. Ibu ngapain? Ini biasa, kita sudah tahu salah, kita sudah tahu benar suami kita, tapi kita gengsi. Gengsi itu setan. Ngapain gengsi? Dia suami, ngapain gengsi? Wong kita telanjang di depannya. Untuk apa lagi gengsi? Nggak ada lagi gengsian suami istri. Kalau kita salah, minta maaf. Kalau dia tetap ngotot, tenang aja dulu. Karena suami gengsinya tinggi juga kalau sama suami istri. Tenang aja dulu. Sudah itu, biasanya perempuan, kalau itulah perempuan ahli sejarah. Waduh, satu kali dia bagaimana mutar-mutar supaya kembali kepada kesalahannya suaminya. Ibu ketawa karena begitu semua kalau tota. Iya. Ibu-ibu, kalau suami marah, ibu yang cooling down. Saya tidak mau nasihat untuk suami karena ini unsur ibu. Bu, perempuan itu kalau dia sudah sifat seperti Hadijah, ada masalahnya, dia tidak pernah ngomong ke orang lain. Ini semua tetangganya tahu. Tidak kusangka itu. Kalau tidur dia ngorok juga. Sampai suaminya pun ngorok, dia cerita. Suami saya itu duitnya dia yang pegang. Yang anehnya bertengkar, hamil lagi. Jadi apa kata di komplek? Bertengkar. Bu, ketika ada masalah dalam rumah tangga, curhat. Curhatnya kemana? Allah. Ini curhatnya di Facebook. Coba lihat itu selebriti. Saling memuji sebelum menikah. Sudah menikah saling menghina lagi di media. Apa yang kau mau capai?
Kalau kita cerita sama tetangga, paling dia bilang, ih kasihan banget ya. Dalam hatinya, kau rasa. Itu apa cerita? Dia tidak akan mampu menolongmu. Lebih baik ibu update status. Pergi suaminya, marah lagi. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Akhirnya orang tahu semua kau lagi bertengkar. Kau cerita sama saudaramu, kau cerita sama ibumu, suami saya begini. 2 bulan kemudian akur lagi, apalagi aib suamimu sudah dia tahu. Maka lebih baik ibu sholat tengah malam. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa menjaga suamiku, tapi Engkau sumber segala penjagaan. Ya Allah, lindungi dan jaga suami saya, agar dia mampu menjadi ayah yang baik. Serahkan kepada Allah. Kalau ibu periksa HP, dia kasih itu HP 1. HPmu. Dia kasih HP, masih ada disembunyi 2 di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ya sudah lembut. Saya bilang sama mamanya Cek. Istri saya bilang sama istri saya, ini HP-ku. Karena suatu ketika dia dapat itu WhatsApp mantan. Bu, saya ini setelah viralkan banyak janda-janda yang curhat. Ustaz, ini ada masalah saya, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah ini baca ibu kalau lagi galau, kalau pagi sikir ini baca, hari Senin ini. Lama-lama dia bilang, Ustaz, jiwaku sudah tenang, alhamdulillah. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya, oh mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang, tidak ada masalah. Nah dia dapatlah itu, mamanya Cek. Dia bilang, ternyata masih suka komunikasi di. Iyalah, mana bisa dihapus itu mantan. Mantan itu bukan aplikasi. Bisa dihapus, tidak ada bekasnya. Ini mantan pernah di hati. Baru saya peluk dia, Sayang, kan perempuan itu perasaannya lebih dominan. Maka saya peluk, sayang, kira-kira pilih mana? Jadi mantan terindah atau istri? Mana kau pilih? Dia betul mantan terindah tapi tetap mantan. Biar indah tapi tetap mantan. Bukan mantan tapi istri. Pilih mana? Ya istri dong. Sudah jangan kau pusing dengan mantan. Tidak ada. Tidak mungkin itu. Mana? Cuma pernah saya bilang sama Ibu Menteri sama mamanya Cek. Saya bilang, sayang, andai saja saya sakit dan sakitku ini tidak bisa sembuh kecuali kawin lagi. Kira-kira kalau tidak saya kawin, mati, hanya itu saja. Kira-kira kau pilih mana sayang? Apa dia bilang, Bu? Lebih baik kau mati saja deh. Saya doakan kau husnul khotimah. Jadi Bu, ada masalah, tapi bukan ke makhluk. Kepada siapa? Allah. Ada namanya sholat hajat. Ibu bangun tengah malam, sholat hajat. Ya Allah, Engkau yang memelihara hati dalam suami saya. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara hatinya ya Allah. Buatlah dia tetap terpesona kepada aku. Pusingkan dia kepalanya kalau dia tidak lihat saya 1 minggu. Allah kabulkan, pusing betul Bu. Minta kepada Allah. Dan Allah hebatnya, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa aku kepada aku, pasti saya kasih. Coba deh amalkan ini Bu. 1, curhat, doa. Dan doa itu Bu, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Cina. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Tidak ada bacanya, dia menangis saja. Doa seperti itu Bu, cepat sampai. Iya Bu, karena Ibu apa? Itu curahan hati Ibu sampaikan kepada Allah. Itu cepat sampai, dia menangis di depan Allah. Malaikat katakan, ada perempuan yang ganggu suaminya. Allah kabulkan. Tiba-tiba besok suami langsung minta maaf. Allah yang gerakkan hatinya. Minta kepada Allah. Bagi kita orang beriman, la haula
wala quwata illa billah. 2. Ibu jangan pernah berkata kepada suami, pilih mamamu atau saya istrimu. Ini rumah tangga banyak akhirnya, duitnya banyak, mewah rumahnya, tapi tidak ada ketentraman jiwa, sakinah. Tidak dapat ketentraman jiwa dalam rumah tangga. Saya tidak membahas tentang tinjauan ekonomi, tapi ketentraman jiwa itu bukan ekonomi, tapi hidayah dari Allah. Kenapa tidak ada ketentraman jiwa? Karena anak yang berupa suami durhaka sama ibunya karena takut sama istrinya. Coba tadi yang disebut ibu bapak Pak Menteri tadi. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. 3 ibu, 1. Salah paham lagi tuh anak muda di dah. Bukan saya bilang 3 istri. Memang ini perempuan sangat sensitif. Bu, kenapa Nabi mengatakan ibu 3 kali? Oh, setelah dipelajari oleh ahli tafsir hadis, ada 3 kelebihan perempuan yang tidak bisa dipikul laki-laki sehebat dan sekuat apapun. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak enggak? Oh, jalan aja susah. Kalau mau duduk pakai standar samping. Saya biasa kalau ibu hamil itu kasihan. Saya biasa meletus. Ya toh? Masih ingat waktu hamil, Bu? Ada ndak ibu hamil tengkurap? Ada ibu hamil tengkurap. 9 bulan ibu menderita. 1, hamil. 2, melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Nabi keluar kena. Tidak, tetap juga menderita. Toba mak Pak, toba mak, ndak mau lagi hamil. Terakhir ini Pak, ndak mau mak. 5 bulan kemudian hamil lagi. 2, hamil. 3, menyusui. Ibu masih ingat waktu menyusui? Masih ingat? Apalagi waktu tumbuh giginya? Ibu, lepek nak, mutuakan. Ada ndak digigit langsung? Kok gigit saya? Ndak, dibujuk anaknya. Ada nak, lepas kona. Bapaknya senyum di sebelah. Pak, wayalemu. Ya toh, siang anaknya. Ibu yang lanjut toh. Coba. Iya toh Bu. Nah, saya mau tanya sekarang. Tolong jawab. Inilah 3 penderitaan ibu. Siapa yang mengandung suami Bu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang menyusui suami? Dulu. Jawab dulu Ibu. Ulang. Siapa yang mengandung suami Ibu? Siapa yang melahirkan suami? Siapa yang menyusui suami? Tolong jawab lebih keras. Siapa yang terima gajinya? Istrinya. Ya toh? Padahal ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui, ibunya yang mendidiknya, ibunya yang sekolahkan, ibunya yang ngajar hak batil. Siapa yang dikasih gajinya? Istrinya. Jadi ibu tidak bakal bahagia rumah tanggamu kalau kau durhaka sama ibunya suami. Datang mertua dari Sulawesi,
Karena anaknya kerja di Kementerian Agama, tinggal di kompleks kementerian. Datang kasihan ibunya, baru datang. Kapan datang Bu? Baru nak. Kapan pulang? Bu, bagi kita orang beriman, kebahagiaan itu hidayah dari Allah. Tidak mungkin hidayah rumah tanggamu baik, sakinah kau dapat kalau kau durhaka sama orang tua. Saya heran kalau ada seorang istri yang tidak tahu menghormati mertuanya. Kenapa? Karena ibu pasti akan jadi mertua. Dua, yang ketiga. Bu, yang ketiga. Ciptakan ketentraman buat suami. Apa yang membuat tentram suami? Satu, menurut hadis, berpenampilan cantik dan menarik depan suami. Alhamdulillah saya lihat semua ibu-ibu sekarang cantik. Sampai itu dia apa sih namanya itu yang dikasih mukanya itu apa itu? Apalagi istilahnya? Skincare. Putih betul mukanya, hitam lehernya. Bu, kalau ibu berdandan, berpenampilan cantik, pada saat mau tidur bersama suami, itu ibadahnya seorang istri. Silakan jawab sendiri Bu. Apakah ibu dandan kalau mau tidur sama suami? Daster 3 hari tidak dicuci dipakai Pak. Itu juga yang membuat saya kagum sama Mama Nyece, istri saya. Selalu kalau saya pergi luar negeri yang dipesan apa? Parfum. Untuk apa? Dia pakai ketika saya mau tidur. Ibu pakai belikan parfum mahal-mahal, dia pakai pergi pengantin. Mau tidur sama suaminya, la haula wala quwata illa billah. Ndak sikat gigi, daster tinggi sebelah, rambut acak-acakan. Kami ini laki-laki Bu, karena ibu kan yang dihadapi hampir 24 jam. Baru bangun dia, kita mau tidur ada lagi di depan kita. Pulang kerja dia lagi. Kalau ibu casingnya tidak bagus, suamimu nanti ganti casing. 2, perempuan yang membuat suami tentram. Apa itu kata Nabi? Yang membuat suami betah di rumah. Kalau ibu selalu ditelepon suami, rindu sekali saya mau pulang Bu. Ciri ibu soleha. Kapan suami tidak betah di rumah? Sampai ada di Makassar tanya saya majelis taklim, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar saja. Saya ceritakanlah dia Bu. Ada orang suami istri, suka ngomel istrinya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Akhirnya suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senanglah istrinya dibelikan emas. Kata istri suaminya, Dek, kita pergi siara sumur tua di kampungnya. Oke, karena dia lagi senang. Pergilah siara sumur Bu. Itu sumur 400 tahun sudah umurnya. Dalamnya 12 meter. Sampai di kampung, kata istri suaminya, Dek, kau lihat itu sumur, ada ndak airnya? Ada Bang, lihat dulu baik-baik. Ada, dalam, dangkal Bang, paling sampai di lutut. Dalam hati suami aman. Berarti dekat istrinya dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Jatuh istrinya. Dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel menenak no kutu, dia tuang kalinya. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur Bu, ada makhluk hitam tinggi besar keluar dari sumur. Kaget suami, hei siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam ini tenang. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari. Kata suaminya, tunggu dulu. Kau baru 1 jam. Saya 24 jam. Bu. Paham. Bu, perempuan yang baik itu membuat suaminya betah di rumah. Dan tidak akan pernah betah suami kalau ibu suka ngomel. Ngomel boleh, tapi jangan berkelanjutan dan lama. Ini dari pagi tidur, bangun, nah lanjutkan lagi tuh.
Sudah dijelaskan, muncul pertanyaan 2. Sudah dijelaskan tuntas 2, muncul yang 3. Sudah semua, dia ulang lagi 10 tahun yang lalu. Nah, ibu bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada akhirnya sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Dan istri yang soleha, ibu, tidak mungkin ibu bisa ketahui tanpa ilmu, tanpa belajar. Dan Dharma Wanita organisasinya hadir agar ibu-ibu paham ilmunya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada gunanya kita berorganisasi Dharma Wanita Persatuan kalau kita hanya datang bergibah, hanya datang hedon, pamer-pamer, lalu tidak mendapat manfaat buat suami dan rumah tangga. Inilah kehadiran 26 tahun. Diharapkan setelah 26 tahun Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, kita semakin paham ilmu berumah tangga dan hebatnya mampu ditularkan kepada tetangga kita. Minimal kepada saudara-saudara sekalian. Meskipun kita pegawai biasa di kantor suami, tapi kita banyak manfaat, itulah sebaik-baik manusia. Hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ini saja tausiah kita. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Ustadz, kenapa perempuan saja digaspol ini hari? Karena ini acaranya Dharma Wanita, bukan acaranya bapak-bapak. Insya Allah kalau nanti kita diundang lagi Ibu Menteri dengan menghadirkan semua suami-suami, gaspol lagi untuk suami kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan langsungkan ke media sosial saya. Ada IG saya, dasatlatif 1212. Insya Allah semua pertanyaan saya jawab. Cuma biasa ada waktu 1-2 hari baru saya jawab. Oh, mau bertanya silakan. Boleh. Saya sih, kita lihat siapa yang capek, yang menjawab atau yang bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Langsung saja, langsung. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Ustaz Dasatlatif. Silakan. Silakan, mumpung ada waktu dan bertemu langsung dengan beliau. Manfaatkan kesempatan ini, ibu-ibu. Ya, saya juga terima kasih secara khas kepada ibu-ibu Dharma Wanita yang non-muslim. Alhamdulillah bisa hadir dan mendengar tausiah. Mudah-mudahan kehadiran ibu jadi amal, menjadi sebab Allah kabulkan doa-doanya ibu. Amin. Ya. Silakan, ada mau bertanya? Ya, silakan ibu. Dari mana? Ya, silakan. Kasih mic-nya. Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Pak Ustaz, termasuk favorit saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Langsung saja, saya minta tips untuk menjaga keluarga menjadi sakinah. Oke. Intinya bagaimana untuk kita yang mungkin DWP itu banyak yang ibu rumah tangga, suami sering di luar. Jadi biar kita positif thinking, gak macam-macam. Takutnya jadi tadi kebanyakan suka mendramatisir keadaan padahal suami aman-aman aja. Oke Bu ya, terima kasih. Tipsnya bagaimana caranya biar Ya. kita tenang di rumah. Oke. Sama suami. Ya. Ya, makasih. Bu, yang praktis satu, Ibu harus dengar dakwah. Dengar dakwah, ya. Dengar ceramah. Sekarang Ibu hanya orang masa bodoh yang tidak mau pintar agama. Semua ada sekarang. Mau versi Jawa ada Gus Baha. Mau versi Melayu ada Uas Abdul Somad. Mau berversi Betawi ada, mau versi Bugis ada, mau yang khusus Quran bahas ada, mau khusus hadis ada, mau tentang yang rumah tangga ada. Jadi Ibu luangkan waktu. Ini yang lagi ceramah Bu, saya tidak pernah mondok. Dari mana saya belajar ceramah? Dengar dakwah. Sampai sekarang pun saya masih, kalau perjalanan jauh saya lihat ceramah. Bagaimana Ibu tahu agama kalau tidak belajar? Satu, belajar, dengar ceramah. Kalau bisa mulai praktekkan besok Bu, pagi pertama terbangun langsung putar ceramah di rumah. Kalau Ibu punya TV, ada channel wifi-nya, YouTube-nya, putar ceramah baru bangun. Supaya anak langsung bilang, wih ada perubahan ibu saya nih. Wih suami, ada dapat hidayah ibu saya nih. Dia tiap hari.
Satu. Dua, ibu harus sangka baik. Tidak ada kebahagiaan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. So sangka baik tuh. Telepon lagi belum dijawab, oh berarti suamiku mungkin lagi meeting. Telepon sore tidak dijawab, dia lupa kasihan HP-nya ini suamiku. Tiba-tiba mau jam 5 datang lagi WhatsApp teman. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik. Saya sebagai suami saya kasih tipsnya bu. Biasa juga istri saya manusia biasa. Biasa juga sangka buruk. Tapi saya jawab apa? Selalu saya ulang-ulang. Hampir boleh dikata tiap minggu saya ulang-ulang itu. Siapa yang berbuat baik dia dapat pahalanya. Siapa yang berbuat dosa dia tanggung hukumannya. Itu saja. Ibu tidak mungkin bisa menjaga suami. Bahkan sangka baik saja. Sangka baik. Ya. Yang ketiga. Ibu hati-hati milih teman. Teman itu bisa menentukan siapa jati diri kita. Kalau ibu berteman sama perempuan hedon, lambat laun ibu akan hedon. Ibu berteman dengan wanita yang suka pengajian, lambat laun ibu datang ke pengajian. Ibu berteman dengan tukang gosip, lambat laun ibu tukang gosip. Ya. Yang keempat. Ngaji. Sibukkan waktu ngaji. Istri saya itu bu, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia sudah sholat tahajud, menunggu subuh, sudah baca Quran. Tiap hari itu. Nanti dia tinggalkan, kasih sekitar jam 6, baru dia tinggalkan sajadahnya, dia siapkan sarapan. Dan kalau saya ada di rumah, pasti ada jus yang dia buat untuk. Itu yang membuat saya tidak bisa lupa. Ya, nah itu ya bu ya. Yang kelima, doa. Rabbana la tusik kulubana ba'da ishadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jangan kau balingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Lindungi keluarga saya Allah, pelihara hatiku karena engkau lah yang maha memelihara. Amin. Selesai. Coba diamalkan mulai itu 5. Oke bu? Thank you very much. Terima kasih. Oke, ada lagi? Habis? Oke, habis. Ada lagi? Dadah. Cukup? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat ulang tahun yang ke-26. Kami mewakili suami. Berterima kasih. Karena saya juga istri saya anggota Dharma Wanita, tapi tidak pernah mengikuti sama sekali. Saya ASN di Universitas Hasanuddin, dosen di Universitas Hasanuddin. Saya mewakili para suami, tolong bantu suami dalam bekerja. Cara bekerjanya ibu, boleh dagang boleh. Boleh cari nafkah jual-jual boleh. Tapi yang paling efektif kalau mau bantu suami, buat hatinya tenang. Dan ibu kalau konkretnya mau bantu suami cari nafkah, rutinkan sholat duha. Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat. Ya Allah, jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Masih dalam tanah munculkan, masih jauh dekatkan, masih sedikit cukupkan, paling penting berkahkan. Lalu telepon suami, bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan kau dalam sholat duhaku. Insya Allah Allah mudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Oh, pasti. Coba itu aja dulu dimulai diamalkan besok. Sholat duha, doakan suami, kirim salam jauh. Demikian. Ya, kita doakan Pak Menteri. Ya, meskipun selalu dibully di medsos, ya, Allah lindungi beliau. Terakhir ini kan soal pernyataan yang dipelintir. Ya, mudah-mudahan Allah jaga suami-suami ibu. Ya, dihalalkan rezekinya, diangkat harkat dan martabatnya, dibahagiakan rumah tangganya, dan jika kelak menenggak kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, berkumpul bersama Rasulullah di Telaga Kausar, minum Telaga Al-Kausar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.